warahmatullahi wabarakatuh. Informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum dalam jurnal Kotim pada hari ini. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Kota Waringin Timur diminta kreatif mengembangkan usaha. Selama ini Korpri setempat hanya mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang iuran anggota Korpri setempat. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan pegawai negeri sipil dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan Perbub tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri setempat, di mana para anggota adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Haliki Nur menyampaikan ia telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk kembali menghidupkan koperasi PNS yang sempat tidak berjalan. Koperasi tersebut diminta kreatif untuk mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan PNS setempat. Ya, saya tadi minta ke Pak Sekda coba evaluasi kembali, kita dulu pernah punya koperasi yang bisa nanti dikembangkan dengan potensi kita. Artinya peluang itu banyak di sini karena kita akan banyak investasi di daerah kita, baik perkebunan, pertambangan maupun bidang-bidang lainnya. Ini banyak juga peluang yang bisa untuk membantu PNS ini karena kita untuk menaikkan gaji kan pusat-pusat itu, dan apalagi dalam kondisi keuangan negara yang saat ini sedang kesulitan, jadi tidak mungkin. Nah, sementara inflasi naik terus, ini kan kesulitan bagi PNS. Nah, kita harapkan nanti bisa. Haliki Nur menambahkan koperasi yang dikelola oleh Korpri tersebut memiliki berbagai peluang dan menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan besar swasta yang ada di daerah ini. Masud Badarudin, Hayat TV. Sejak 1 bulan terakhir, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan perbaikan atau renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit. Diyakini rampung tepat waktu. Saat ini proses perbaikannya sudah berjalan 40%. Perbaikan lapangan stadion berukuran 105 x 68 meter hingga kini terus berjalan. Seperti terlihat pada Jumat 2 September pagi, para pekerja sedang sibuk membuat drainase atau saluran air di sekeliling lapangan. Sebelumnya telah dilakukan penimbunan lapangan dengan tingkat kemiringan tertentu untuk menghindari genangan air di tengah lapangan. Nantinya lapangan akan ditutup dengan rumput alami. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur, Wim RK Bendung mengatakan perbaikan lapangan Stadion 29 November Sampit ditargetkan rampung November mendatang. Saat ini pekerjaannya sudah berjalan sekitar 40%. Kalau sudah sejak rumput alami itu tidak ada. Melihat progres yang berjalan saat ini, Wim meyakini perbaikan lapangan Stadion 29 November Sampit dapat rampung tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang ditargetkan. Namun demikian, hal tersebut perlu pengawasan secara terus-menerus, sehingga hasil perbaikan lapangan stadion kebanggaan masyarakat Kota Waringin Timur itu bisa berjalan sesuai harapan. Sudah memasuki sekitar 40% perkembangan dan harapan kita November nanti sudah 100%. Kalau melihat perkembangan hari ini, kami optimis target itu bisa dicapai, bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Ya, kami tetap mengawasi terus, dari pengawas juga, dari konsultan juga kami tetap mengawasi agar jangan sampai yang kita harapkan ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena besar sekali harapan masyarakat penggunaan olahraga agar stadion kita ini betul-betul dapat dimanfaatkan untuk lapangan yang punya standar nasional. Nah ini, jadi kami juga koordinasi terus dengan konsultan, dengan pengawas teknis dan lain-lain agar bisa berjalan baik dengan sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan spek yang ada. Perbaikan lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit berstandar nasional ini dilaksanakan dengan anggaran sekitar 2,7 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan sebagai persiapan Kota Waringin Timur menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mendatang.
Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 129 mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STE Sampit resmi menyandang gelar sarjana manajemen setelah mengikuti yudisium tahun akademik 2021-2022 pada Kamis 1 September 2022. Prosesi yudisium bagi sebanyak 129 mahasiswa-mahasiswi STE Sampit ini diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua 1 Ahmad Rudini tentang penetapan lulusan hasil yudisium program Strata 1 Sarjana Manajemen STE Sampit tahun akademik 2021-2022. Menurut Ahmad Rudini, berdasarkan hasil ujian terakhir dan evaluasi akhir akademik semester genap tahun akademik 2021-2022, dipandang perlu untuk menyelenggarakan yudisium untuk menetapkan lulusan program studi Strata 1 STE Sampit. Selain itu, untuk pengesahan peserta yudisium sebagai dasar pengeluaran ijazah dan transkrip akademik dipandang perlu untuk menetapkannya dalam surat keputusan. Peserta yudisium juga telah berhak menggunakan gelar akademik sarjana manajemen. Sementara itu, wajah riang hingga sumringah mulai terpancar dari seluruh peserta yudisium saat menerima surat keputusan dari Wakil Ketua 1 Ahmad Rudini. Berikutnya, Ketua STIE Sampit HM Tamrin Nur mengalungkan logo alma mater yang disambut dengan penuh sukacita oleh para lulusan sarjana manajemen tersebut. Seluruh peserta yudisium juga menerima ucapan selamat dari para dosen dan karyawan STIE Sampit lainnya. Rona kegembiraan tampak di wajah mereka yang sudah resmi menyandang gelar sarjana itu. Di pundak mereka inilah arah perjalanan bangsa akan ditentukan oleh calon generasi penerus bangsa. Norman Syah, Hayat TV. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STE Sampit HM Tamrin Nur menegaskan yudisium bukan merupakan akhir dari dalam menjalani program studi Strata 1, namun yudisium merupakan awal dari pengabdian kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua STIE Sampit HM Tamrin Nur saat memberikan sambutan pada acara yudisium program studi S1 bagi sebanyak 129 mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen Kamis 1 September 2022. Status keserjanaan tersebut akan diuji saat akan menghadapi dunia kerja dan dunia usaha. Meski demikian, Tamrin Nur mengatakan kepada peserta yudisium untuk tidak besar kepala. Sebab makna dari gelar akademik tidak hanya semata pada ijazah dan nilai, melainkan penerapan dunia kerja maupun dunia usaha. Tamrin Nur menyatakan STIE Sampit sebagai perguruan tinggi dengan menyandang akreditasi B telah memetakan potensi para alumni. Tidak hanya dipersiapkan untuk terjun ke dunia usaha, namun juga dibekali untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi orientasi mereka ingin mandiri. Tapi yang sudah bekerja di perusahaan atau di pemerintahan ini mereka berlanjut dengan sarjana mereka ini, mereka akan menerapkan keilmuan mereka. Jadi pertama orientasinya itu tadi, ingin mengabdi, ingin berjuang, baik yang sudah di pemerintahan maupun yang di kemandirian di era wirausaha. Makanya kita juga mengedepankan itu, era kemandirian, mendidik mereka untuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha dan sebagainya. Ya, nah itu. Sementara itu, dalam pesan dan kesan salah satu alumni, Abdul Aziz mengaku sangat bersyukur mampu menyelesaikan perkuliahan. Seraya berterima kasih atas segala bimbingan dari para dosen sehingga meraih gelar sarjana manajemen. Dan juga untuk rekan-rekan juga ya, nanti setelah ini kembali ke masyarakat, tolong kita juga sama-sama melaksanakan dan kewajiban apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua STE. Kita adalah generasi penerus bangsa yang harus giat karena di tantangan era global tentunya kita semangat dalam berjuang demi masa depan kita. Apalagi kita harapkan untuk rekan-rekan kita yang belum kerja, mudah-mudahan kita doakan semuanya. Apalagi Aziz juga mengatakan bangga sebab ditetapkan sebagai salah satu lulusan terbaik. Seraya berkomitmen akan selalu menjaga nama baik alma mater STIE Sampit. Norman Syah, Hayat TV. Pemirsa,
Harga emas di Kota Sampit terus berfluktuasi dalam pekan terakhir ini. Memasuki akhir pekan, harga emas 99 atau 24 karat mengalami penurunan hingga Rp10.000 per gramnya. Harga emas di Kota Sampit Sabtu 3 September 2022 dilaporkan terus berfluktuasi bahkan cenderung turun. Pedagang emas di toko Mitra Baru Pasar PPM Sampit, Haji Sani menjelaskan untuk harga emas 99 atau 24 karat turun dari sepekan lalu. Berbeda sebulan sebelumnya, harga emas 99 atau 24 karat dijual di kisaran Rp865.000 hingga Rp870.000 per gram. Namun saat ini dipatok Rp855.000 per gram. Ia mengatakan meski harga emas turun tetapi daya beli masyarakat masih seimbang, baik yang membeli atau menjual sejak sepekan ini. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Pemirsa, harga emas di Kota Sampit terus berfluktuasi dalam sepekan terakhir ini. Memasuki akhir pekan, harga emas 99 atau 24 karat mengalami penurunan hingga Rp10.000 per gramnya. Harga emas diketahui terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun sejak pertengahan Juli hingga pekan pertama September 2022. Seperti diungkapkan Haji Sani, salah seorang penjual emas di Pasar PPM Sampit, tercatat pada Sabtu 3 September 2022, emas dengan kadar 99, 750, dan kadar 700 mengalami penurunan hingga Rp10.000. Owner toko emas Mitra Baru ini mengatakan saat ini emas perhiasan kadar 99% atau emas Amerika dipatok Rp865.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas putih atau kadar 750 yang turun dan dijual dengan harga Rp745.000 per gram. Sedangkan emas perhiasan kadar 700 atau emas Singapura bertengger pada harga jual Rp685.000 per gram. Sementara untuk emas perhiasan kadar 420 dan 375 masih bertahan dengan harga sepekan sebelumnya. Untuk kadar 420 berada di harga Rp420.000 per gram, sedangkan emas kadar 375 dipatok Rp400.000 per gram. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Harga emas perhiasan terus melemah pada perdagangan Sabtu 3 September 2022. Turunnya harga logam mulia ini terjadi sejak pertengahan bulan Juli lalu hingga pekan pertama September 2022. Di Pasar PPM Sampit untuk jenis 99 karat dipatok Rp855.000 per gram. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2022 di Sampit secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Agustus 2022 di Sampit mengalami deflasi sebesar 0,50%, atau terjadi penurunan IHK dari 115,51 pada Juli 2022 menjadi 114,93 pada Agustus 2022. Dengan tingkat inflasi tahun kalender Agustus 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 4,13%. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 7,50%. Deflasi pada Agustus 2022 di Sampit terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok pendidikan, kelompok perumahan, air dan listrik, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga dan memberikan andil deflasi di Sampit pada Agustus 2022 antara lain cabai rawit, tomat, minyak goreng, angkutan udara, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, ikan gabus, semangka, daging ayam ras, kangkung, dan kacang panjang. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memperlambat laju deflasi antara lain sekolah menengah pertama, bahan bakar rumah tangga, beras, pelumas atau oli mesin, ikan selar atau ikan tude, udang basah, tarif listrik,
makanan ringan atau snack, ikan asin sepat, dan mie kering instan. Adapun inflasi tahun kalender di Sampit terjadi karena peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok transportasi. Yunus Muammariza, Hayat TV. Ulang-ulang rancak non padangan, amun non wan pian babujur sayang. Teh angat menyandang, gantung atiku tu maradang, sana hubungan tahalang. Lama barara mulai batamu galau hatiku nele di banyu, tak lupa aku dayak dan jola. Yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu, bahkan selama Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kapuas yang diwakili Ketua PGRI Kapuas angkat bicara terkait isu penghapusan tunjangan profesi guru atau TPG dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kapuas yang diwakili Ketua PGRI Kapuas, Kadeni, angkat bicara terkait isu penghapusan tunjangan profesi guru atau TPG dalam rancangan UU Sisdiknas. Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Kadeni, saat ditemui awak media mengatakan apabila pemerintah ingin menghendaki pendidikan maju, maka kesejahteraan guru menjadi suatu yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, Kadeni mewakili guru-guru di Kapuas berharap pemerintah bisa mendengarkan suara guru dan suara PGRI yang menginginkan bahwa kesejahteraan guru tetap diutamakan. Dirinya juga menyoroti rancangan UU Sisdiknas dan berharap pasal terkait tunjangan profesi guru dalam undang-undang tersebut harus gamblang jelas, tidak buram atau abu-abu. Kami dari PGRI Kabupaten Kapuas sangat menaruh perhatian karena ini menyangkut martabat dan kesejahteraan guru. Oleh karenanya kami dari PGRI menghendaki pasal terkait TPG itu jelas, tidak buram atau tidak abu-abu seperti dalam rancangan yang versi Agustus 2022. Ya, memang dalam penjelasan secara lisan beberapa pejabat kementerian mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi hak dan mengembiri guru, ya. Artinya kesejahteraan guru tetap diperhatikan. Namun dalam pasal-pasal yang tertera dalam rancangan undang-undang itu sangat abu-abu, ya. Kami minta kejelasan. Apa susahnya sih di dalam pasal itu termuat secara gamblang begitu tentang tunjangan TPG. Nah, oleh karenanya itu kami mewakili guru-guru berharap, ya, pemerintah betul-betul memperhatikan suara guru, suara PGRI yang menginginkan bahwa kesejahteraan guru itu tetap diutamakan. Sementara itu, salah satu guru SMPN 2 Selat, Agate, mengatakan keberatan jika tunjangan profesi guru dihapus. Pasalnya tunjangan itulah yang meningkatkan kesejahteraan guru. Jika TPG dihapus, dirinya menyampaikan keberatan karena tunjangan tersebut sangat berpengaruh dan berdampak terhadap kesejahteraan guru.
di mana guru adalah ujung tombak dari pendidikan yang harus senantiasa diperhatikan kesejahteraannya. AGATE berharap dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas tunjangan profesi guru harus tetap berlanjut dan pasalnya juga harus jelas. Saya sebagai guru yang sudah menerima tunjangan profesi, saya sangat keberatan jika tunjangan ini dihapus. Saya sangat menginginkan bahwa sudah tertulis dengan jelas nanti di rancangan undang-undang yang ada bahwa TPG ini akan terus berlanjut. Karena memang TPG ini langsung berpengaruh dan berdampak bagi kesejahteraan guru. Dan guru adalah ujung tombak dari pendidikan yang harus senantiasa diperhatikan kesejahteraannya. Dari Kabupaten Kapuas, Firmansyah Kapuas TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pendidikan Kota setempat melakukan kegiatan serah terima peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pendidikan Kota setempat melakukan kegiatan serah terima peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK Fisik tahun 2022. Bantuan pemerintah pusat tersebut secara simbolis diserah terimakan kepada sejumlah perwakilan kepala sekolah yang ada di kabupaten setempat pada hari Jumat pagi di halaman SDN 2 Beriwit, Jalan Pahlawan, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Ferdinand Wijaya menyampaikan, jika Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu kabupaten yang berkesempatan mendapatkan bantuan peralatan TIK dari pemerintah pusat. Kendati pemerintah kabupaten sudah mengusulkan seluruh sekolah yang ada sesuai data Dapodik masing-masing, namun berdasarkan keputusan dan penilaian pemerintah pusat, ada sejumlah kecamatan yang belum berkesempatan mendapatkan bantuan serupa. Bantuan tersebut sebagai perwujudan salah satu program pemerintah pusat, yaitu Merdeka Belajar, di mana para pelajar dituntut untuk mampu menguasai peralatan teknologi dan informasi, karena materi pembelajaran nantinya akan dikirim dari pusat dan dicerna oleh peserta didik yang ada di daerah. Merdeka Belajar itu di dalamnya adalah harus penguasaan teknologi, karena sistemnya dikirim dari pusat data pembelajaran terus dicerna oleh peserta yang ada di daerah. Makanya fungsi dari IT ini seperti itu nanti. Memang seperti kata Bupati Nani, rencana pusat juga akan bertahap. Semua sekolah didapat, tapi ini bertahap karena terbatas anggaran juga, tidak semua sekolah di Indonesia yang bisa memperoleh ini. Nah, karena tujuan akhir tadi mereka belajar tadi, jadi anak-anak maupun sekolah guru itu harus mandiri, bisa mereka menggunakan internet dan sebagainya. Yang dapat ini kan, yang seperti ini 33 sekolah ini tadi perwakilan 11 sekolah. Karena yang dekat-dekat saja, yang jauh kami antar Pak. Jadi kasihan juga mereka jauh, kita mengalah untuk antar ke lokasi, nanti mungkin besok atau hari Senin kita antar. Ada lagi 3 sekolah yang sedikit beda dikit anunya, karena mereka bentuk laboratorium di SMP 1 Limapuni, disebut gitu. Nah itu bentuk laboratorium IPA dan laboratorium biologi. Tapi sumber anggarannya sama, tak 2021. Ferdinand juga berpesan agar seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Murung Raya tidak bosan-bosan untuk memperbaiki data Dapodik, karena data yang diisikan dalam Dapodik juga menentukan sekolah mana saja yang akan dipilih sebagai penerima bantuan serupa. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Silva TV. Izin Pak Bupati. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.